Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Arab. Dan minggu ini kan adalah minggu terakhir pengumpulan tugas membuat percakapan yang dalam bentuk video. Masih ada beberapa ini yang belum ngumpul, jadi tolong diselesaikan ya. Sudah Ustazah kasih waktu selama 3 minggu, dan Ustazah kira itu sudah sangat cukup. Hari ini kita belajar masih sama seperti yang biasa, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, sekarang kita masih di sini. Ini materi terakhir untuk bagian kata ganti nama orang. Kalau minggu depan kita belajar lagi, minggu depan kita akan masuk ke bagian isim alam. Iya, ke bagian isim alam atau nama benda tertentu, tapi itu nanti minggu depan. Nah, minggu kemarin kita belajar fi'il madi muta'addi atau kata kerja dalam bentuk lampau yang membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ul bih. Sekarang kita lanjut ke bagian fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Atau kata kerja yang memiliki makna sedang atau akan, tetapi dia muta'addi atau membutuhkan objek. Contohnya seperti apa fi'il madi muta'addi? Fi'il mudhari muta'addi. Misalkan memakan, sedang memakan. Nah, itu adalah bentuk fi'il mudhari muta'addi, kata kerja bermakna sedang atau akan dan dia membutuhkan objek. Karena makan itu butuh objek ya. Karena kita makan tuh harus ada yang dimakan. Kalau dalam bahasa Arab nggak mungkin makan tapi nggak ada yang dimakan, kan halu namanya. Makan harus ada yang dimakan. Bukan makan angin. 107 ini di halaman 175. Bagian kita baca, kita analisis judulnya lagi ya. Kita pahami lagi dari judul. Pengembangan jumlah ismiyah. Berarti bukan jumlah ismiyah yang biasa, tapi ini adalah pengembangan dari jumlah ismiyah. Apa itu? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda atau diawali oleh isim. Nah, isim itu ada banyak. Kan isim ada banyak. Nah, tertentu isim yang di bagian ini, dia isimnya adalah diawali domir munfasil. Berarti isimnya tertentu, domir munfasil saja untuk pengembangan bagian ini. Apa itu domir munfasil? Ayo, Ustazah ulangi lagi ya biar tertancap di kepalanya sangat lama gitu ya. Domir munfasil, domir ini adalah kata ganti nama orang. Munfasil itu artinya terpisah. Berarti maksudnya itu dia nggak gabung sama kata-kata yang lain. Domirnya sendirian aja. Contohnya seperti aku, kamu, dia, mereka, kita. Kalau dalam bahasa Arab, ana, anti, antuma, antum, ana, nahnu. Nah, itu adalah bentuk domir munfasil. Dengan khobar. Nah, di mana-mana yang namanya jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya domir munfasil karena tadi kan diawali domir munfasil. Berarti domir munfasil berada di bagian awal suatu kalimat. Kalau isim yang berada di depan berarti dinamakan mubtada. Nah, gitu ya. Kalau ada mubtada berarti ada khobar. Dengan khobarnya apa nih? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya adalah bentuk kalimat lagi. Kalimat
tetapi diawali oleh kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya berupa fiil mudhari muta'addi. Nah, kalian sudah dari judul aja kita sudah bisa menggambarkan kalimatnya itu seperti apa. Yang diawali pertamanya ada domir munfasil, terus setelah itu khobarnya dalam bentuk kata bentuk kalimat yang diawali oleh kata kerja, dan kata kerjanya bentuknya mudhari muta'addi. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Huwa yaqra'ul Qur'ana al-karima fil masjidi al-kabiri. Dia, satu laki-laki, sedang membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Ini tadi ya, dia. Nah, ini dia ini adalah domir munfasilnya tadi. Diawali oleh domir munfasil kan tadi. Nah, ini dia. Dia ini adalah domir munfasilnya. Sedang membaca. Nah, ini adalah bentuk dari khobar tadi. Khobarnya apa? Khobarnya kan tadi jumlah fi'liyah yang diawali oleh mudhari muta'addi. Nah, ini dia. Ini adalah jumlah fi'liyah atau khobarnya. Dan ini adalah mudhari muta'addinya atau kata kerjanya, sedang membaca. Nah, karena dia muta'addi, dia butuh objek dong. Membaca, dia lagi baca apa gitu kan ya. Dan dia itu ternyata sedang membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan objek atau maf'ul bih yang lagi dia baca. Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Jadi dia lagi baca Quran di dalam sebuah masjid yang besar kan. Nah, kita mau membuat kalimatnya dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab seperti apa Ustazah? Huwa. Dia satu laki-laki ini menjadi huwa namanya. Huwa mubtada. Khobarnya yaqra'ul Quran. Khobarnya yaqra'ul Quran. Yaqra'u. Minggu kemarin sudah Ustazah ajarkan ya. Kalau memilih kata kerjanya itu sesuai angkanya dengan domirnya. Kalau hafal lagunya enak itu. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani taqra'na, aqra'u naqra'u. Nah, itu ya. Sama-sama ada 14 jumlahnya. Domirnya ada 14 dan kata kerjanya juga ada 14. Nah, disesuaikan. Kalau hafal tuh tinggal menyanyi saja sambil mengerjakan tugas gitu ya. Huwa satu, domir ke satu, yaqra'u juga kata kerja yang pertama. Al-Quran Al-Karimah fil masjidi Al-Kabir. Nanti kita lihat penjelasan di sini. Iya, satu laki-laki sedang membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Nah, ini dia ya bentuknya. Huwa dia mubtada berarti nggak usah dirubah karena huwa itu mabni, dia nggak bisa dirubah-rubah. Sedang membaca. Yaqra'u karena tadi huwa yang pertama, berarti kita pilih kata kerja yang pertama juga. Sedang berarti dalam bentuk fi'il mudhari. Al-Quran tadi menjadi objek ya. Menjadi objek yang dia laki-laki itu lagi baca. Al-Quran menjadi objek yang dia laki-laki itu lagi baca. Berarti dia maf'ul bih. Nah, ingat yang namanya maf'ul bih itu wajib nasab ya. Namanya maf'ul bih wajib nasab. Yang terus Al-Quran ini dia nasabnya dalam bentuk harokat akhir fathah ya. Berarti yang awalnya Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. Ingat ya, maf'ul bih wajib nasab. Nasabnya Al-Qur'an ini dalam bentuk harokat akhir fathah. Jadi yang awalnya Al-Qur'anu, kalau kita cari di dalam kamus, dia pasti Al-Qur'anu
maka kita rubahin jadi Al-Qur'ana. Karim, yang mulia, yang sifat ya. Berarti samain sama kata Al-Quran. Al-Quran ada alif lam, tambahin alif lamnya. Al-Qurannya harokat akhirnya fathah, berarti dikasih fathah. Al-Qurannya tidak ada tak marbutoh, berarti nggak usah tambahin tak marbutoh. Al-Qurannya cuma satu, berarti karimnya juga cuma satu. Fi dalam masjid sama. Nah, kalau masjid kan masjidun nih awalnya. Karena sebelumnya ada huruf jer, ini kalian mau intinya di dalam buku mustakil itu gini-gini aja bentuknya. Ada sifat, ya, ada jer dan majerur, terus ada apa? Kata kerja, kadang juga ada isim, begitu-gitu aja bentuk kalimatnya. Paling ditambahin sifat, ditambahin jer majerur, gitu-gitu aja, atau zorof mazruf. Zorof itu kayak amama, waro'a, janiba, tahta, itu zorof ya. Kalau bukan jer, dia ditambahin zorof. Dia biasanya gitu-gitu aja. Dan bentuknya juga gitu-gitu aja akhirnya, ya kan? Kalau dia maf'ul bi harokat akhirnya fathah. Kalau dia jer atau zorof, maka dikasih harokat akhir kasro. Kalau masjidun, dia bentuk majerurnya dalam bentuk harokat akhir kasro. Maka kita tambahin, kita rubah jadi harokat akhir kasro. Kabir, besar, yang besar. Nah, berarti ketemu lagi sifat, kan di situ aja. Ketemu sifat lagi. Berarti ya sama lagi kayak tadi. Harus sama persis dalam 4 hal. Alif lam dan tidak ada alif lamnya. Terus harokat akhirnya, jumlahnya, dan jenis kelaminnya. Disesuaikan dari keempat bentuk itu. Jadi bahasa Arab dari ia, satu laki-laki sedang membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Huwa yaqra'ul Qur'ana al-karima fil masjidi al-kabir. Nah, ini sama aja kayak kemarin. Bedanya adalah ini menggunakan kata kerja fi'il mudhari muta'addi. Kalau kemarin-kemarin kan menggunakan fi'il madi muta'addi. Sekarang kita menggunakan mudhari muta'addi. Sama juga pembuatannya. Karena dia mudhari muta'addi, maka kita menyanyinya menggunakan kata kerja mudhari. Kalau kemarin kan menggunakan fi'il madi. Huwa yang pertama. Huwa berarti menggunakan kata kerja yang pertama. Huma, domir yang kedua. Huwa, huma, kan yang kedua kan. Berarti menggunakan kata kerja yang kedua juga. Yakro'u, yakro'ani. Nah, yang kedua. Hum, yang ketiga. Huwa, huma, hum. Berarti menggunakan kata kerja yang ketiga. Yakro'u, yakro'ani, yakro'una. Nah, yang ketiga digunakan. Seperti itu. Seterusnya juga seperti itu. Akhirnya juga sama. Al-Quran jadi objek, berarti harokat akhirnya fathah. Terus nanti ini ada jar majrur lagi. Berarti kalau majrur dikasih harokat akhir. Anta ini yang keberapa ya? Yang ketujuh. Wa huma hum, hiya huma hunna. Anta, oh benar 7. Anta yang ketujuh. Takra'u berarti menggunakan kata kerja yang ketujuh juga. Yakro'u, yakro'ani, yakro'una. Takro'u. Takro'u itu adalah kata kerja yang ke-7. Takro'u adalah kata kerja yang ke-7. Sekarang kita lanjut. Untuk perempuan ini yang mudzakkar berarti untuk laki-laki saja ya. Kita lanjut untuk yang perempuan. Nah, kalau perempuan sama kayak tadi. Hiya. Hiya itu merupakan domir yang keempat. Coba kita nyanyikan. Huwa, huma, hum. Hiya. Keempat kan? Berarti kita menggunakan kata kerjanya yang keempat juga. Yakro'u, yakro'ani, yakro'una. Takro'u yang keempat. Hiya, takro'u. Jadinya begitu.
Kalau yang lainnya, seperti ini. Juga, misalkan nih ya, mau pilih antuma nih, antuma perempuan. Antuma ke perempuan itu berarti domir ke, coba kita nyanyikan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma. Kedua belas, berarti menggunakan kata kerja yang ke-12. Yakro'u, yakro'ani, yakro'una, takro'u, takro'ani, yakro'na, takro'u, takro'ani, takro'una, takro'ina, takro'ani, takro'na. Loh, oh iya bener. Yang ke-11 dong. Coba kita nyanyikan lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma. Oh, yang ke-8, salah. Berarti menggunakan kata kerja yang ke-8. Yang Bentar dulu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma. Nah, ke-11. Benar berarti yang ke-11 tadi kelebihan tambahan 1. Yakro'u, yakro'ani, yakro'una, takro'u, takro'ani, yakro'na, takro'u, takro'ani, takro'una, takro'ina, takro'ani. Nah, itu dia takro'ani. Antuma takro'ani. Jadinya begitu. Antuna takro'na. Jadi intinya kalau hafal itu jadi enak mau ngerjain apa-apa gitu ya, karena mustakili ya kalau misalkan belajar tentang kata kerja ya pasti itu yang dipakai, nggak yang lain-lain. Sekarang kita masuk contoh. Sekarang lanjut ke bagian contohnya yang lain. Kita mau membuat contoh dengan kalimat yang lain. Iya, ini adalah soal nomor 1 di insya pasif 1. Iya, satu laki-laki sedang membaca koran yang terkenal di kantor yang bersih. Masih zaman ya baca koran. Sekarang kita dapat berita semua dari HP dan dari TV. Tapi kadang masih ada koran-koran yang bagus gitu ya. Ya, kalaupun pasti kertasnya bakal berguna banget untuk dipakai di rumah. Iya, satu laki-laki sedang membaca koran yang terkenal di kantor yang bersih. Iya, satu laki-laki huwa sedang membaca yakro'u, berarti menggunakan kata kerja yang pertama. Koran, koran bahasa Arabnya jaridatun, terkenal bahasa Arabnya masyhurun, di kantor idarotun, bersih bahasa Arabnya nazifun. Sekarang kita mau membuat kalimat-kalimat ini menyesuaikan dengan posisi dan kedudukannya di dalam kalimat tersebut. Huwa tadi tuh kalau di depan namanya mubtada. Karena dia huwa ini merupakan salah satu isim yang tidak boleh dirubah-rubah bentuknya. Jadi dia tetap huwa. Yakra'u sudah benar bentuknya. Dia menjadi khobar. Kan tadi kan ya, khobarnya adalah jumlah fi'liyah dalam bentuk mudhari muta'addi. Nah, berarti yakra'u ini merupakan khobarnya. Khobar dari huwa tadi. Yakra'u sudah benar, nggak usah dirubah-rubah tetap ya. Kan huwanya udah isim pertama, maka kata kerjanya juga isim pertama. Korannya menjadi objek atau maf'ul bih. Yang sedang dia baca adalah koran. Berarti tadi ingat maf'ul bih itu wajib nasab. Nasabnya dalam bentuk harokat akhir fathah. Jadi yang awalnya jaridatun menjadi fathah. Karena ditambahin alif lam, maka menjadi ta, bukan tan. Masyhurun, tadi masyhurun artinya terkenal. Yang berarti merupakan ciri-ciri sebuah sifat. Kalau dia sifat, berarti harus sama dengan benda yang punya sifat. Yang punya sifat adalah koran. Korannya terkenal, ya kan?
berarti harus sama dengan bentuk kata koran. Kita lihat korannya seperti apa. Ada alif lamnya, kita tambahin alif lam. Harokat akhirnya fathah, kita kasih harokat akhir fathah. Oh, ini ada ta marbutohnya ya, ada ta, maka ini seharusnya al-masyhuro ta. Al-masyhuro ta. Ustazah lupa ngeditnya ya. Ini seharusnya ada ta marbutoh di belakangnya. Karena dia sama-sama perempuan. Lalu dia jumlahnya ada berapa? Ada satu. Yang koran yang dia baca juga cuma satu, maka terkenalnya juga cuma satu. Fi tetap sama. Kantor idarotun, karena ada huruf jar sebelumnya, maka harokat akhirnya menjadi kasroh. Yang awalnya tun menjadi ti. Kita tambahin alif lam, jadi dia bukan tin, tapi jadinya ti. Yang bersih. Bersih ada ciri-ciri yang berarti merupakan sifat lagi. Kita ketemu sifat yang kedua lagi dalam sebuah kalimat ini. Terus yang bersih apa? Yang bersih itu si kantor. Berarti kantor yang punya sifat bersih. Berarti bersihnya harus sama persis dengan kata kantor. Kita lihat kantornya punya alif lam. Tambahin alif lamnya. Harokat akhir si kantor adalah kasroh, maka kita jadikan kasroh. Si kantornya ada tak marbutoh, berarti bersihnya kita tambahin tak marbutoh. Kantornya juga cuma satu, berarti bersihnya juga cuma satu. Berarti yang awalnya nazifun menjadi an-nazifati, gitu ya. Berarti kalau kita gabungkan, ia satu laki-laki sedang membaca koran yang terkenal di kantor yang bersih menjadi huwa yaqra'ul jaridata al-masyhurata fil idarati an-nazifati. Ini ya. Bentuk-bentuknya bisa dilihat. Dan ini masyhurota, 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 masyhurota. Ada tak marbutohnya. Kita fokus ke bagian ininya saja. Ini domir ke satu berarti menggunakan kata kerja ke satu. Ini nomor 2 berarti dia domir kedua menggunakan kata kerja ke 2. Kalau kalian mau ngerjain tugasnya, bisa dilihat dari sini biar lebih enak. Di buku juga ada sih, tapi nggak ada nomornya kalau di buku itu. Di buku itu dia menyesuaikan laki-laki dan perempuan. Kalau ini ustazah susun sesuai dengan nomor dan lagu-lagu yang kita hafal. Jadi kalau menggunakan ini sepertinya lebih enak untuk kalian. Misalkan nih ya, insya pasif 2. Insya pasif 2 itu soalnya tentang insya pasif 1 dia soalnya tentang kamu satu laki-laki. Kamu satu laki-laki berarti dia anta. Kita lihat anta dia nomor ke-7. Berarti nanti kata kerjanya menggunakan yang ke-7 juga. Terus yang nomor 3, saya satu laki-laki. Saya bahasa Arabnya ana. Ana berarti ini kata kerja nomor ke-13. Kita cari kata kerjanya nomor 13. Nomor 4, kami banyak laki-laki. Kami banyak laki-laki itu bahasa Arabnya nahnu, sama ya. Mau laki-laki atau perempuan itu tetap nahnu. Nahnu ini kita ketemu nahnu nomor 14. Berarti kita menggunakan kata kerja yang ke-14. Ciri-cirinya apa? Ada na di depannya, nih ustazah kasih merah. Berarti ciri-ciri dari kata kerjanya itu adalah bentuknya seperti ini. Ada nak kro'u. Kalau misalkan menulis jadinya nak tubuh, atau misalkan makan jadinya nak kulu, minum nashrobu, gitu ya. Ada na di depannya. Jadi nanti kalau misalkan mau ngecek lewat sini aja. Seperti biasa ada tadrib ya, tapi ustazah persedikit aja lagi tugas. Sama seperti minggu kemarin menerjemahkan 2 kalimat, kali ini ustazah juga kasih 2 kalimat untuk kalian untuk diterjemahkan.
kalimatnya ada dua ini ya, bisa dicek. Mereka banyak perempuan sedang menolong seorang pengemis perempuan yang lemah di depan pasar. Itu soal pertama. Soal kedua, kita banyak laki-laki sedang mengambil sebuah almari yang besar dari kelas yang jauh. Ini adalah dua tugas yang diselesaikan nanti minggu depan dikumpulkan ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa lebih kalian pahami pelajaran bahasa Arab kali ini. Dan minggu depan kita akan masuk ke bagian isim alam. Kita sudah selesai mempelajari pengembangan jumlah ismiyah yang diawali oleh domir munfasil. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.